Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Nih, perhatikan. Allah sang maha pemelihara. Tidak membiarkan negeri yang hancur itu. Tapi Allah berupaya menghidupkan kembali negeri yang hancur ini. Lihat saya Bapak Ibu. Tidak ada jalan menuju kesadaran kecuali penderitaan. Itulah pentingnya belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus sampai pada bukurna. Harus sampai pada wujudnya. Harus sampai pada rasanya Rabb al-Alamin. Bangkitnya kesadaran. Kalau sadarnya sudah bangkit, dia akan sadar. Aku adalah kesadaran itu. Aku bukan tubuh. Aku bukan pikiran. Aku bukan perasaan. Aku adalah kesadaran. Aku tidak pernah terkena yang namanya kematian. Kematian itu seperti ombak. Datang dan pergi. Tapi laut tetap ada. Aku bukan ombak. Aku adalah laut itu sendiri. Aku abadi ilahi. Kita tidak akan merasakan Allah dengan menyebut-nyebut namanya. Kita tidak akan merasakan Allah dari mempelajari sifat-sifatnya. Karena nama dan sifat itu manunggal bersama sang wajibul wujudnya. Sentuhlah dia. Asmanya akan hadir. Sifatnya akan hadir. Bahkan af'alnya akan hadir. Lalu kita akan merasakan la haula wa la quwata. Jadi sebenarnya perdebatan ini Ibrahim dengan siapa? Ini perdebatan antara orang yang sudah tahu dengan yang belum tahu, itu aja. Nah yang belum tahu tuh suka sok tahu. Karena merasa punya otoritas. Apalagi pakai gelar-gelar. Macam-macam. Udah pakai gelar dandan lagi. Wih. Segala dibelitkan. Raridu. Nah kita masuk ayat 259. Jadi sudah dapat esensi 258? Sudah? Oke. Itu percakapan antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Yang tidak tahu disebut orang yang tertutup. Yang tahunya disimbolkan dengan Ibrahim. Ini kalau cerita Ibrahim kan banyak ayat-ayat. Tapi udah bisa nangkep ya. Mau nggak mengalami kiamat? Kapan itu terjadi? Kalau matahari sudah terbit dari barat. Sekarang aja kalian kalau ngejawab. Gak jelas. Kan baru aja ngaji. Kalau matahari terbit dari barat. Pertanyaan, sudah terbit gak matahari dari barat? Itu makanya kalau ngaji itu diperhatikan. Kapan? Sekarang. Pokoknya kalau setiap saya tanya kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Ngarang aja kalian itu. Konteksnya bukan itu. Hayang seri. Udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Bisa lanjut? Ya. Apakah orang yang melalui suatu negeri yang telah roboh menutupi atapnya? Ini cerita orang. Dia melalui suatu negeri. Nah, ingat ya, negeri di Quran itu bukan cerita negeri. Kan kalau cerita negeri itu pasti kalian itu cerita kota gitu. Memang disebut kota sih di Al-Quran. Tapi kota yang bercahaya. Bukan negeri itu. Ini cerita spiritual. Ini mutasabihat. Atau apakah orang yang melalui suatu negeri? Nah, negeri itu sebetulnya simbolisasi dari kesadaran diri. Yang telah roboh menutupi atapnya. Ini kesadaran ini sudah hancur. Sudah tertutup oleh atap. Kebayang gak? Si negeri kesadarannya sudah hancur. Kenapa? Kita selama ini lebih banyak dikuasai oleh pikiran. Harusnya rumah ini menjadi rumah bagi kesadaran. Ini rumah bagi pikiran. Maka itu yang menyebabkan kita takut dalam hidup. Karena pikiran itu ya memang takut. Pikiran itu tidak pernah hadir di sini saat ini sekarang. Pikiran itu kalau nggak ke masa depan, pasti ke masa lalu. Itulah pentingnya belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus sampai pada bukurna. Harus sampai pada wujudnya. Harus sampai pada rasanya Rabb al-Alamin. Sekarang aja saya sadar. Saya tidak bisa begini kalau nggak ada dia di belakang saya. Dia hadir di sini. Dia sedang menggunakan mulut saya untuk bicara. Menggunakan mata saya untuk melihat. Menggunakan tangan saya untuk bergerak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aku nggak tahu apa-apa. Silahkan Tuhan, pakailah aku untuk menyampaikan sesuatu yang hendak kau sampaikan kepada semua yang hadir di sini. Jadi diibaratkan negeri yang sudah hancur, ya, sudah roboh atapnya. Kebayang nggak? Kalau rumah sudah roboh atapnya bisa ditinggalin nggak? Lihat saya semua Bapak Ibu.
Jadi rumah ini sudah roboh atapnya. Gak layak ditinggalin. Karena rumah ini sudah dikuasai oleh Rahwana. Rumah ini sudah dikuasai oleh penguasa negeri Alengka. Si Dasamuka yang bernama diri palsu dan ego itu. Rumah ini sudah dijaga oleh malaikat Malik. Milik ego. Malaikat Malik itu penjaga apa, ibu bapak? Makanya rumah ini jadi neraka terus menerus. Konflik terus menerus. Punya uang susah, komo tebogama. Betul? Gak pernah ada rasa syukur di sini. Hidupnya mau kapan? Nah, lanjut dulu ya. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Nih, perhatikan. Allah sang maha pemelihara. Tidak membiarkan negeri yang hancur itu. Tapi Allah berupaya menghidupkan kembali negeri yang hancur ini. Lihat saya Bapak Ibu. Tidak ada jalan menuju kesadaran kecuali penderitaan. Makanya kenapa kalian ingin belajar kesadaran? Udah bosan menderita. Catat kata-kata saya. Tidak ada jalan untuk menuju kesadaran kecuali penderitaan. Karena semua penderitaan itu berasal dari pikiran. Bukan dari kesadaran. Benar salah, baik buruk, senang tidak senang. Terima atau tolak. Itu semua buah pikiran, ego, milik. Makanya di Quran dikatakan, neraka itu adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Siapa yang bilang neraka itu nanti? Tunjukkan sama saya ayatnya. Ini bahayanya kalau yang bicara itu ya orang yang bergelar, walaupun katanya ya. Makanya ilmunya ilmu cep yang cenah. Repot itu. Dan itu dipercaya karena kebohongan yang diulang-ulang lama-kelamaan dianggap kebenaran. Lanjut. Oke. Ini sedang bahas apa ini Bapak Ibu? Bahas Quran. Jangan sampai kalian lupa bahasan ini. Ini karena nggak ada Arabnya. Ini Quran. Saya tunjukkan Arabnya nanti, takut lupa. Ini Arabnya. Nanti takut kehipnosis gitu ya. Jadi lupa sama Arabnya. Oke. Pertanyaannya apa tuh? Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur? Yes. Kan negerinya sudah hancur. Negeri itu apa tadi? Kesadaran. Sudah carut marut. Sudah berantakan. Sudah tidak punya kesadaran lagi. Ada orang marah langsung marah. Ada yang tidak suka langsung bereaksi. Orang kayak gitu. Neraka itu. Nah negeri yang sudah hancur ini oleh Allah akan dihidupkan lagi. Hebat gak Allah? Keren Allah itu. Allah saya itu keren. Gak tahu Allah Bapak Ibu. Bagaimana cara menghidupkan negeri yang hancur ini? Lihat kata-katanya. Agak aneh sedikit Bapak Ibu. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun. Ini mau menghidupkan orang yang mati. Mau membangun negeri yang hancur. Negeri itu di mana? Ya di orang. Di sini kesadarannya hancur itu. Makanya kalau kita tidak menggunakan bahasa spiritual, bahasa roh, bahasa pengalaman, bingung baca ayat ini, baru aja cerita negeri yang hancur, tiba-tiba Allah bilang, maka Allah mematikan orang itu. Ini udah pindah dari negeri ke orang. Betul nggak? Tapi kalau sadar, oh negeri itu ada di orang. Ini orang ini kehilangan kesadaran, hancur negerinya. Maka orang ini akan dibangun. Supaya kesadarannya muncul lagi, bangkit lagi. Maka orang ini dimatikan 100 tahun. Kemudian kembali hidup. Hebat. Tetapi bukankah ini berlawanan? Betul nggak? Ternyata untuk membangkitkan negeri yang hancur ini harus dimatikan 100 tahun. Makanya ada cerita di Nusantara. Kamu harus belajar ilmu mati sakjroning urip. Belajar mati selagi hidup. Nabi Muhammad bilang antal maut qoblal maut. Di Quran surat An-Nisa dikatakan bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Keren bukan? Ini bukan cerita dimatikan 100 tahun hidup lagi gimana? Ini mutasabihat. Makanya mutasabihat tidak ada kaitan dengan fakta. Mutasabihat itu berkaitan dengan kebenaran. Mau nggak mengalami ini? Mau nggak dimatikan 100 tahun? Oh, kalau di Al-Kahfi simbolisasinya Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu semua kode. Ini saya bocorkan kodenya dulu. Gimana menggunakannya? Ntar. Enak aja. Ini dibocorkan kode-kodenya. Bapak Ibu harus tahu 100. Apa tuh kode apa? 300 dan ditambah 9. Kode apa? Nah biar mikir. Jadi saya ini sebenarnya hari ini
Bukan mau ngasih kodenya langsung. Silakan. PIN-nya sudah saya kasih. Tapi menggunakannya belum saya kasih. Enak aja. Berdarah-darah dulu dong. Kenapa? Setiap kebenaran itu harus ada pengorbanan. Karena kebenaran yang didapat tanpa risiko, kebohongan. Yes? Udah mulai masuk ayat ini? Asik gak kalau ngaji kayak gini? Asik ya? Asik dan bingung kan pasti ya. Sudah dihidupkan lagi. Justru ketika dimatikan 100 tahun dia hidup. Aneh. Ini yang dihidupkan bukan nyawa, tetapi kesadaran. Jadi sebetulnya dimatikan itu difanakan. Supaya apa? Yang berkuasa dalam dirinya bukan lagi pikiran, tetapi dia masuk pada inti dari pikiran itu sendiri yang terdalam, yang bernama kesadaran. Makanya kita kadang-kadang cuma ngomong aja, kesadaran, ngertinya enggak. Papangi acan. Agak berat nggak hari ini? Ya, lumayan lah supaya rada hangat kan di musim dingin. Lanjut? Oke. Allah bertanya, berapa lamakah kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Tadi dimatikan 100 tahun. Dia mengalami kefanaan. Dia masuk ke alam yang tak berdimensi. Kalau di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, 1 hari di alam itu sama dengan 50.000 tahun di alam sini. Maka perbandingannya, ya, di alam itu seolah sehari atau setengah hari. Tapi hitungan sininya 100 tahun. Ini perbandingan yang tidak layak diperbandingkan. Apa artinya? Saya menggunakan bahasa fisika, relativistik. Ternyata, semua ahli fisika bersepakat. Ketika benda mengalami kecepatan sama dengan kecepatan cahaya. Di titik itu waktu berhenti. Tak ada waktu. Bahkan tak ada ruang. Saya tidak akan buktikan ya rumus-rumusnya, nanti kalian tambah pusing. Kalau yang ingin belajar fisika relativistik, boleh kursus sama saya. Saya jelaskan kapan waktu berhenti. Sebenarnya kalian juga suka mengalami waktu berhenti itu. Kalau mendapatkan sesuatu yang senang, itu. Betul nggak? Tahu-tahu waktu habis aja. Itu waktu berhenti. Sebenarnya pernah mengalami itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu memasuki alam itu. Senangnya luar biasa. Nikmatnya luar biasa. Tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Yang jelas di situ waktu berhenti. Itu di alam cahaya. Apalagi kalau kita masuk alam cahaya di atas cahaya. Nur ala nurin. Puas dengar kata-kata saya? Puas? Dari tadi tuh saya sedang cerita, saya pernah makan di restoran. Gak tertarik itu ke restoran? Dari tadi tuh saya cerita bahwa saya sudah makan di restoran. Puas? Kalau kalian puas atas cerita saya, karena saya udah makan di restoran, ini ada yang gak beres. Makanya saya cek dulu, puas tidak? Harusnya tidak. Kalian pergi ke restoran yang saya makan. Paham? Harus digituin baru ngerti. Kalian memang luar biasa ya. Benar nggak apa-apa lah. Nah, sehari atau setengah hari. Padahal kata Tuhan kamu itu 100 tahun loh gitu. Itu perbandingan antara dimensi fisik dengan dimensi energetik itu seperti itu. Makanya Bapak Ibu, masuklah di dimensi energetik. Wah, kalau masuk situ. Semua kemungkinan itu bisa terjadi. Kan di situ probabilistik. Tapi kalau di dimensi fisik, semua menjadi deterministik. Sama gak ngerti ya? Udah, pusing gak? Sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah. Dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Lihat saya sini Bapak Ibu. Makanan dan minuman tidak berubah. Pasti bukan makanan dan minuman jasmani. Ini gak kaitan dengan jasmani. Ini cerita makanan dan minuman rohani yang abadi, yang tidak pernah berubah. Makanya itulah kita harus masuk ke dimensi itu. Supaya kita bisa makan dan minum yang itu. Di surat Al-Kahfi 19 dikatakan, ambillah makanan itu sesukamu. Tetapi kata Allah, berlakulah lemah lembut. Dan jangan menyampaikan halmu ini kepada siapapun. Artinya apa? Kalau sudah menyantap makanan itu, rasa menyantap itu sudah buat kamu aja. Itulah jadi laduni. Jadi sangat pribadi. Makanya tidak ada orang lain yang bisa menjustifikasi pengalaman saya.
Apalagi menilai saya, ngalamin aja enggak. Lucu. Lanjut. Ini saya sedang apa? Sedang ngajak makan atau sedang cerita makan enak? Ya sekaligus sebetulnya. Ya, saya cerita makan yang enak supaya kalian tertarik. Mau makan gitu sebetulnya. Paham ya? Paham ya? Tetapi pesan saya satu. Kalau kalian saya udah ngajak, buru-buru datang ke restoran itu. Keburu tutup. Ya? Ini ada makanan dan minuman yang tidak berubah. Padahal, ya, si keledainya sudah jadi tulang belulang. Lihat saya semuanya. Ini cerita tentang kematian fisik. Tetapi kesadaran kan tidak berubah. Kesadaran itulah makanan kita. Kesadaran itulah negeri yang diceritakan di ayat ini. Bapak Ibu, saya bisa memahami Al-Quran ini. Setiap malam saya bangunnya jam 1 sampai jam 4. Satu ayat aja saya renungi, saya tafakur. Ya, saya meditasi, saya coba hidupkan intuisi saya memasuki tubuh spiritual saya mohon izin agar saya diberi kode-kodenya supaya bisa masuk di situ. Walaupun ini saya baru berikan luarnya dulu ya, biar kalian penasaran. Kan belum pernah baca ayat ini. Pernah ya, pasti dibaca yang ini nih pasti. Baik. Au kallazi marra ala qaryah. Qaryah. Waqaf. Tapi kalau dilanjutkan ala qaryatiu, idgham itu diguna ya, karena ya ada kasrotain menghadapi wow. Betul Ustaz? Ya. Udah lanjut sini lagi. Jadi makanan belum berubah. Betul? Padahal tulang keledainya sudah terlihat. Keledai itu siapa? Keledai itu simbol dari jasmani kita. Ini nggak cerita keledai yang ada di hutan, di kandang. Ngapain? Ini cerita diri sebetulnya. Quran itu buat manusia, bukan buat keledai. Makanya judul yang kedua setelah Al-Fatihah juga Al-Baqarah. Itu bukan sapi yang di kandang sapi. Ini cerita tubuh jasmani, Bapak Ibu. Kalau ngerti. Kasihan kalian tuh nggak ngerti itu ya. Cerita sapi langsung aja pergi ke kandang sapi. Nah, kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Bapak Ibu, ini cerita apa? Karena tadi si kesadaran ini. Ini orang ini mati dalam keadaan tidak dalam kesadaran. Dia menganggap dirinya itu tubuh. Dia menganggap dirinya itu pikiran. Maka siapapun yang masih melekat pada tubuhnya, maka dia akan diganti pakaiannya ke depan. Terserah namanya mau apa. Tapi itulah siklus kehidupan. Di ayat ini diceritakan, tulang belulang yang sudah hancur ini menyatu dengan tanah. Yes. Terurai menjadi mineral-mineral tanah. Yes. Ditanamilah tanaman-tanaman di atas tanah. Jadi singkong, jadi padi, jadi jagung, jadi pisang. Dimakan sama pasangan. Yang laki-laki yang memakan mengeluarkan sperma. Yang perempuan yang makan mengeluarkan sel telur. Disemaikan cinta kasihnya tuh lagi, keluar lagi tubuh baru. Tetapi tubuh baru ini, jiwanya belum tentu baru. Makanya, mati itu adalah portal. Kesadaran terakhir saat kamu mati, akan menjadi kesadaran awal saat kamu hidup lagi. Kenapa kita datang lagi ke sini? Karena ada yang belum selesai di masa lalu. Belum bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum menyatu dengan sang kesadaran. Ngerti? Ini sebenarnya tauhid tingkat tinggi yang saya bedah jadi sederhana. Ini cinta kasih saya buat Bapak Ibu semua. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan aja harus disuruh. Ya, maka tatkala telah nyata kepadanya, sudah nyata nih, sudah nyata, negeri yang sudah hancur ini ternyata bisa dibangkitkan lagi. Tetapi tidak cukup dengan satu kehidupan. Satu siklus kehidupan itu hanya satu pengalaman hidup. Maka dia akan terus mengalami hidup mati, hidup mati, hidup mati. Wa ilaihi turja'un. Di Quran dikatakan, kaifatak puruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum, summa yumitukum, summa yuhikum, summa yumitukum, summa yuhikum, summa ilaihi turja'un. Bapak Ibu, kalau ngerti itu, kita waspada ya hidup. Ya, kita tidak mau terulang lagi. Kita ingat pulang sempurna. Memasuki kesadaran murni kita sendiri. Keren ya ayat ini? Betul nggak? Keren.
Sejak kapan tahunya ayat ini keren? Ya, alhamdulillah ya, segitu juga jadi tahu ya, dibocorin sama saya. Kasihan deh loh. Nah, di ayat yang ke-260 nih, ya, diceritakan lagi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku." Nah, ini kodenya sudah jelas banget. Kode cara membangunkan negeri yang sudah hancur tadi. Lihat saya semuanya. "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Mati apanya? Mati kesadarannya. Bukan orang yang mati dihidup-hidupkan lagi. Karena kalian mah kalau dengar ayat ini langsung orang mati dihidupkan lagi. Masa Nabi melawan Tuhan? Ini bukan cerita mati yang itu. Makanya tugas Rasul saya ulangi lagi kan. 3, masih ingat ya? Ali Imran ayat 49. Sama Al-Maidah ayat 110 tambah hadiah dari saya. Jadi penyakit manusia itu 3. Satu. Ya. Tertutup mata kolbu. Yang kedua, penyakit kulit. Yang ketiga, mati kesadaran. Makanya tugasnya para rasul, para nabi itu 3 aja itu. Nggak ada yang lain tugasnya. Malah pada ngurus yang lain. Bingung saya. Ya, yuk lihat ya. "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Ya, tadi mengkiamatkan orang yang kesadarannya sudah hancur. Yes. Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Nah, ini kalau di Quran itu ada pertanyaan begini nih. "Awalam tu'min." Belum yakinkah kamu? Itu bahasa Arabnya begitu. Makanya kalau kamu mau sok-sok Arab gitu aja. Kalau belum yakin. "Awalam tu'min." Ah gitu, lumayan kan? Ya, lumayan. Udah kelihatan kayak orang Arab. Dikasih tahu sama saya bocorannya. Jadi kalau mau gitu. Kalau suami ya nggak percaya. "Awalam tu'min." Ah gitu. Ya ngaji di mana? Jadi aneh kayak. Ya. "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Ulangi ya. Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim berkata, "Aku telah meyakinkannya. Akan tetapi agar kolbuku mantap." Gitu. Jadi Ibrahim ini sudah dapat ilmunya, udah dapat kodenya. Tetapi saat itu, beliau masih ragu dengan kodenya. Wajar. Kalau pertama belajar itu kan biasanya keraguan. Keren Quran itu. Jadi Quran itu ya, kalau saya sebagai ahli pendidikan, ya konsultan pendidikan nasional. Pakai nasional, takut nggak percaya. Itu kalau lihat Quran itu, didaktik metodiknya itu udah keren banget. Keren banget. Jadi sebenarnya kalau orang ya, memahami Quran dengan cermat, ya, tidak usah belajar tentang didaktik metodik, asal benar mengikuti ini, itu secara alami. Proses belajar mengajarnya itu justru dibimbing oleh wahyu. Tapi kasihan kan universitas pendidikan, kasihan. Biar payu. Allah berfirman, "Ambillah 4 ekor burung." Nih Bapak Ibu, kalau nggak percaya, saya bacakan bahasa Arabnya. "Fahud arba'atan minat toir." Toir itu burung, bahasa Arab. Ambil 4 ekor burung. Nah, ada kaitan nggak dengan pembukaan saya tadi? Ilmu serba 4. Jadi kuncinya sudah dikasih kodenya 4. Zat, sifat, asma, af'al. Ma'rifat, hakikat, torikat, syariat. Ya, luar biasa. Ya, alif, lam, lam, ha, itu ada kode di situ. Mim, ha, mim, dal, ada kode di situ. Itu kode semua. Kodenya 4. Keren. Maka yang 4 itu harus dipoligami. Ngeres lagi. Dasar hidung belang. Yang dipoligami itu ilmu. Syariat, torikat, hakikat, makrifat, poligami. Ya, itu. Tanah, air, api, udara, poligami. Karena satu nggak ada, nggak sempurna. Jadi sebetulnya yang harus dipoligami itu nikahi olehmu yang 4. Awas, jangan kemana-mana pikiranmu itu, ya. Jadi arba'ah, saya ingin melahirkan rabi'ah baru. Mereka yang sanggup mempoligami yang 4, jalan menuju untuk membangkitkan agar negeri yang hancur bangkit lagi. Makanya belajar agama, kalau cuma syariat aja, apalagi nggak ngerti Bapak Ibu, mohon maaf, capek. Imam Al-Ghazali mengatakan, belajar lewat syariat untuk mencapai kesadaran, ibarat
ya, berjalan tanpa arah. Belajar lewat torikot, ya, untuk menemui kesadaran, ibarat berlari, tapi tanpa arah. Kalau belajar lewat hakikat, dia baru mengetuk pintu. Nggak kebuka. Tapi kalau belajar lewat ma'rifat, pintu terbuka. Masuk ke dalam Baitullah yang sejati. Bertemu yang punya rumah. Itu. Nanti yang punya rumah akan mengenalkan diri pada kita. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Fakhla'na alaika. Lepaskan kedua-dua litasmu. Karena itu yang mengotori jiwamu. Karena kini kamu sudah berada di Al-Muqaddasi Tua. Itu diabadikan di surat Toha. Pernah baca? Pernah lah, cuma lupa kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ini muncul, ya, muncul apa? Ambil 4 ekor burung, cincang. Dicincang itu apa? Diolah. Diberdayakan. Justru ketika di rahim ibu, Bapak Ibu, perhatikan saya. Saat dimana pendengaran, penglihatan, pernapasan, dan pembicaraan ditutup sama ketuban. Saat itu ditanya sama Allah, alastu birabbikum? Aku ini Tuhan. Kita bisa menjawab, qalu bala syahid. Ya, aku menyaksikan. Udah, gitu dulu lah, kodenya terlalu dalam. Nah, si 4 ekor burung ini harus dicincang. Artinya apa? Lihat Bapak Ibu. Waktu Nabi Musa disuruh, waktu Nabi Musa di surat Al-A'raf 143 minta melihat Tuhan. Kan gini bilangnya, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung ini. Nah, jadi kalau bicara gunung, pasti kalian mikirnya Gunung Galunggung, Gunung Ciremai. Betul nggak? Gunung Sinai katanya, pedah diri itu jauh. Piraku, kan Nabi Musa itu minta melihat Tuhan. Masa Tuhan malah nyuruh Musa melihat gunung? Kan gak nyambung ayat itu. Tetapi kalau didalami lebih dalam lagi, oh ternyata gunung itu adalah tempat di mana kita bisa melihat sesuatu dengan luas tanpa batas. Jadi artinya, kalau ingin berjumpa dengan dia, kita harus punya pengetahuan yang multidimensi tanpa batas. Seperti kita melihat dari gunung. Makanya gunung menjadi lambang kesadaran. Puncaknya kesadaran disebut Sidratil Muntaha. Betul nggak Bapak Ibu kalau saya ngomong begini? Belum, pertanyaannya juga belum, udah betul. Yang begininya belum. Ini saya mau ngomong begini. Bapak Ibu, kalau orang itu stroke, kan sebenarnya terganggu tuh. Kehilangan kesadaran. Karena ada aspek fisik yang rusak. Di mana biasanya rusak? Di sini. Di bagian yang tertinggi sini. Kan ini adalah sistem kelistrikan kita nih. Di sini sistem saraf, di sini ada pengendali listrik kita, di sini namanya pineal gland. Ini semua itu adalah jaringan elektrik itu, disebut integrated circuit itu. Jadi kalau ada yang rusak di sini, langsung konslet kan semua. Gak bisa jalan. Gak bisa. Betul gak? Nah, jadi kalau disebut gunung juga gak apa-apa. Kan ini kan paling tinggi. Nah. Gitu aja dulu. Nah, tetapi di sini, ya, cincanglah 4 ekor burung. Lalu letakkan di atas tiap satu gunung, satu bagian dari bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Ini kalau dipahami secara dangkal. Ngambil burung 4. Dicacak kah? Di gunung? Simpan di sini, simpan di sini, simpan di sini. Terus dipanggil, burung. Gelo nggak kira-kira? Hah? Masa Quran begitu? Bukan. Kan ini cerita tentang bagaimana menghidupkan orang mati. Betul nggak? Nah ini ada kode nih rahasia di sini. Ternyata untuk menghidupkan orang mati itu ternyata harus dimatikan bahkan. Tadi kan harus dimatikan 100 tahun. Apanya yang dimatikan? Nah burungnya dimatikan. Berapa? 4. Karena burung itu suka kemana-mana. Betul nggak? Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu, ini adalah rahasia bagaimana kita supaya sadar supaya pikiran kita diam. Dengan didiamkannya pikiran, maka kesadaran akan bangkit. Keren gak Al-Quran? Keren ya? Pernah ngaji kayak gini? Ya pernah kan di sini, ya. Makanya yang mati itu akan
bisa dipanggil. Jadi kesadaran yang sudah mati ini sekarang bisa dipanggil, bisa dihadirkan. Bukan manggil burung yang dicincang tadi. Dasar kamu. Nah, makanya saya ulang lagi. Di Al Imran 49, tugasnya para rasul itu adalah ya menyembuhkan orang buta, gitu, menyembuhkan penyakit kulit, dan menghidupkan orang mati. Makanya Rasul ini sedang berdialog nih dengan Bani Israel. Siapa Bani Israel? Bani itu orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan. Bani Israel adalah orang yang berjalan menuju Tuhan. Siapa Bani Israel? Siapa aja. Yang mau berjalan menuju Tuhan pasti unggul. Makanya di tanah Parahyangan, siapapun yang berjalan menuju Tuhan, seiring sejalan dengan misi Tuhan hidupnya, disebut maung. Manusia unggul. Nah, maung jadi harimau maneh mah. Maung, manusia unggul. Nah, tapi ada peribahasa juga. Lebih bagus jadi singa satu malam daripada jadi domba seumur hidup. Itu peribahasa itu. Dari Yunani itu. Lebih bagus jadi singa satu malam daripada jadi domba seumur hidup. Karena jadi singa semalam itu yang jadi jati dirinya. Karena singa itu tidak pernah bareng-bareng. Sorangan, we. Kulem, nyalira. Singa. Sok, lihat. Tuh di Taman Safari. Nggak ada singa tidur bareng-bareng satu kasur. Sorangan-sorangan. Beda jeung domba. Domba, dahar tuh dahar. Kudu ngariung. Domba ya mah. Saya nggak cerita manusia. Ini cerita domba. Dan domba itu ya dibawa kemana juga mau. Ya. Ada. Sate harimau. Sate kambing. Tuh, domba mah paling berakhir jadi sate. Paham ya? Makanya benar itu peribahasa ya. Lebih bagus jadi harimau satu malam daripada kamu jadi kambing seumur hidup. Ya, udah pikirin. Kalian ini singa apa domba? Singa ya? Itu. Makanya ya singa itu jadi diri sendiri. Saya tidak mau jadi orang lain.